Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak guru semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pembelajaran hari ini, yaitu tematik, akan dijelaskan oleh Bu Nova. Untuk selanjutnya nanti akan bergantian dijelaskan oleh Bu Esti ataupun Pak Suasa. Untuk hari ini, selamat menyaksikan video pembelajaran kali ini. Oke, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Semoga semuanya yang mengikuti pembelajaran hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, materi yang akan kita pelajari yaitu adalah tematik 6A subtema 1 mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Apa sih perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu adalah perkembangbiakan makhluk hidup, terutama dalam hal ini adalah tumbuhan, yang terjadi melalui perkawinan ataupun penyerbukan. Apa sih itu perkawinan atau penyerbukan? Yaitu meleburnya sel jantan dan sel betina. Bagaimana dengan yang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Yaitu artinya perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa perkawinan atau penyerbukan. Untuk kali ini kita fokuskan untuk perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif akan terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga. Oleh karena itu, maka akan terbentuknya penyerbukan atau perkawinan. Selanjutnya, karena kita membahas tentang bunga, pertama kita kenal dulu apa sih klasifikasi yang ada pada bunga. Nah, tadi kalian sudah sedikit menyaksikan video mengenai klasifikasi bunga. Klasifikasi bunga sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan bagian-bagian bunga, yaitu berupa mahkotanya, kelopak bunganya, putik, ataupun benang sarinya. Yang kedua, klasifikasi bunga berdasarkan alat perkembangbiakan. Alat perkembangbiakan di sini maksudnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Untuk bunga yang memiliki kedua-duanya, yaitu memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada satu bunga, itu dikatakan bunga sempurna. Sedangkan untuk bunga yang hanya memiliki satu di antaranya,
Kalau misalnya bunga itu hanya memiliki sel kelamin jantan saja berarti disebut dengan bunga jantan, ataupun begitu juga dengan bunga yang hanya memiliki sel kelamin betina ya, atau yang disebut dengan istilahnya bunga betina. Oke, selanjutnya kita akan mengenal lebih dalam mengenai bunga sempurna, yaitu bunga yang sudah pasti lengkap memiliki dua alat kelamin atau dua perkembangbiakan, alat perkembangbiakan. Silahkan dilihat videonya. Oke, di sini sudah ada gambarnya. Di sini adalah bunga sempurna. Bunga sempurna tadi yaitu bunga yang memiliki dua alat kelamin. Di sini ada alat kelamin betina. Alat kelamin betina ini disebut dengan istilah putik. Ini alat kelamin betina yaitu putik. Ini putik ya. Ini yang putik. Yang kedua ada alat kelamin jantan atau alat reproduksi jantan yang disebut dengan benang sari. Benang sari yang ini. Nah, selanjutnya ada mahkota. Mahkota ini pada bunga biasanya memiliki warna yang cantik, warna yang menarik. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengambil perhatian para serangga untuk membantu bunga-bunga dalam hal penyerbukan. Nanti selanjutnya akan kita bahas sedikit tentang jenis-jenis penyerbukan. Selanjutnya di sini ada kelopak bunga. Kelopak bunga ini biasanya berwarna hijau ya anak-anak. Warnanya hijau itu untuk apa sih? Untuk melindungi bunga sebelum mekar, yaitu bunga yang masih kuncup. Agar si bunga ini atau si mahkota ini tidak cepat rusak. Oke, yang selanjutnya ada tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Nah, sini tambahan ada di sini, sudah di sini ada namanya disebut dengan dasar bunga. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan video mengenai jenis-jenis penyerbukan. Yang pertama, ada penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri ini yaitu adalah benang sari. Di dalam benang sari ini terdapat serbuk sari. Benang sari ini tadi sel reproduksi jantan ya. Ini akan terbawa angin, tergoyang oleh angin, kemudian masuk atau jatuh kepada kepala putik. Itu secara sendiri atau secara alami, makanya disebut dengan penyerbukan sendiri. Oke, diulang. Ketika si serbuk-serbuk sari, yaitu alat reproduksi jantan, jatuh ke kepala putik, yaitu alat reproduksi betina, secara sendiri, yaitu bisa dengan bantuan angin. Yang kedua, ada penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga ini bunganya masih satu pohon, bisa dua tangkai. Jadi terdiri dua tangkai. Ini misalnya bunga pertama dengan bunga kedua. Benang sarinya dari bunga yang pertama. Serbuk sari ini terbang kena angin, kemudian jatuh di kepala putik di tangkai yang lain, tapi masih dalam satu pohon. Masuknya tetap.
jatuhnya di kepala putik, yaitu berarti terleburnya sel kelamin atau sel reproduksi jantan jatuh ke sel reproduksi betina. Oke, selanjutnya ada penyebutan yang ketiga, yaitu disebut dengan penyebutan silang. Apa sih penyebutan silang? Penyebutan silang ini terjadi apabila benang sari atau alat reproduksi jantan ini akan jatuh kepada kepala putik yang berbeda tanamannya atau beda pohonnya, tapi masih satu jenis. Mungkin misalnya kalian punya dua pot dua-duanya sama-sama bunga sepatu. Sama-sama bunga sepatu, yang satu warna merah juga sama merah juga. Atau yang satu warna merah, satu warna putih. Mereka tetap satu jenis, yaitu sama-sama bunga sepatu. Misalnya, nah, ketika tanaman itu berbeda, si benang sari yang satu jatuh ke kepala putik di tanaman bunga sepatu yang di kepala putik tanaman yang lain, berarti itu termasuk penyerbukan silang. Oke, penyerbukan yang terakhir yaitu penyerbukan yang keempat, istilahnya disebut dengan penyerbukan bastar. Kenapa disebut dengan penyerbukan bastar? Penyerbukan bastar ini, kalau penyerbukan bastar ini yaitu ketika, masih sama ya, ketika si serbuk sari atau alat reproduksi jantan ini jatuh ke kepala putik atau jatuh di kepala putik, tapi bunganya berbeda jenis, misalnya bunga sepatu warna merah dengan bunga sepatu warna kuning, gitu. Sekilas materi untuk hari ini. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Tolong disiapkan catatan atau boleh mencatat di buku tulis dengan dasarnya ditulis. Tulis apa saja evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Kemudian nanti jawabannya silahkan kirim ke walasnya masing-masing ya, atau ke guru tematiknya masing-masing. Jawabannya boleh dengan dua cara. Satu, ditulis di buku tulis, kemudian hasil jawabannya kamu foto dan kamu kirim ke guru tematik kalian masing-masing, atau langsung menjawab atau seperti membuat pesan di WA, langsung mengetik di HP, langsung kirim ke guru tematik masing-masing. Apa sih evaluasi pembelajaran hari ini? Yang pertama, Bu Nova minta coba kalian tuliskan 5 tanaman yang perkembangbiakannya secara generatif. Sebutkan nama tanamannya saja. Apakah itu pohon pisang, apakah itu pohon jambu, apakah itu padi, apakah yang lain-lain gitu ya. Yang jelas kalian harus cari tanaman yang punya ciri-cirinya perkembangbiakannya secara generatif. Nah, evaluasi yang kedua adalah coba tuliskan satu nama bunga saja yang bunganya termasuk golongan bunga sempurna. Ya tadi ya, bunga sempurna itu berarti ada mahkotanya, ada kelopaknya, memiliki 2 alat reproduksi. Ada dua-duanya ya, di satu bunga ada alat reproduksi jantan, ada juga alat reproduksi betina. Kita masuk ke kesimpulan hari ini. Kesimpulan yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi 2. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan secara segregatif. Untuk hari ini kita hanya fokus untuk perkembangbiakan generatif saja. Apa sih itu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Artinya perkembangbiakan yang melalui perkawinan atau penyerbukan. Nah, selanjutnya dari perkembangbiakannya secara generatif, secara umum itu bisa dilihat ciri-cirinya yaitu memiliki bunga. Nah, yang selanjutnya, yang keempat,
Ya, perkembangbiakan generatif itu terjadi karena melalui penyerbukan. Makanya kita membahas selanjutnya adalah materi tentang penyerbukan. Tadi penyerbukan ada berapa jenis? Ada 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan yang bisa dibantu oleh angin. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Berarti penyerbukannya masih satu pohon tapi beda bunga. Yang ketiga, penyerbukan silang. Ya, beda pohon tapi masih satu jenis bunga. Yang keempat, penyerbukan bastar. Sudah jelas beda pohon, juga beda jenis, tapi bisa terjadinya penyerbukan. Apa tadi itu penyerbukan? Penyerbukan itu adalah ketika si serbuk sari atau alat reproduksi jantan jatuh di kepala putik yang merupakan alat reproduksi betina. Oke, terima kasih. Bu Nova ucapkan semoga yang dipelajari hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya Bu Nova minta maaf apabila ada salah-salah kata. Bu Nova akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.